Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan sekalian, bahwa pada segmen kali ini kita akan membahas salah satu isu yang juga sangat mengguncang bumi Maluku Utara. Bahwasannya apa? Isu-isu terkait dengan sektor pertambangan ini sangat marak diperbincangkan di Maluku Utara. Nah, bahwasannya salah satu daerah kabupaten, yakni Kabupaten Kepulauan Sula, yang titik koordinatnya itu merupakan salah satu kabupaten yang aksesnya sangat jauh dengan titik koordinat provinsinya. Nah, di sana pada Kabupaten Kepulauan Sula pada 2020, 21, 22, 23, nah ini sangat diguncang, masyarakat sudah diguncang dengan adanya izin usaha pertambangan. Nah, sebelum kita mengulas segala fakta yang terjadi, kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwa pada zaman modern ini, di mana kancah teknologi melaju begitu cepat, sehingga ini menjadi salah satu konsekuensi terkait dengan bagaimana prihatin kita terhadap lingkungan. Sebab kenapa? Lingkungan, hutan, dan juga sungai, air laut, nah ini merupakan sebuah jaminan, sebuah aset, bukan hanya pada saat ini, akan tetapi ini merupakan salah satu investasi bagi generasi kita ke depan, teman-teman sekalian. Nah, ternyata di Kabupaten Kepulauan Sula ini digencarkan dengan 10 izin usaha pertambangan. Nah, 10 izin usaha pertambangan itu sendiri masih Nah, akan tetapi di luas wilayah Pulau Mongoli itu tidak terlalu begitu besar. Akan tetapi berdasarkan pada data yang dilansir oleh salah satu lembaga, yakni ketika kita melihat pada peta Minerba non-map Indonesia atau MOMI yang dikeluarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Nah, ini berdasarkan pada fakta ini menunjukkan terdapat 90 izin usaha pertambangan. Nah, akan tetapi pada beberapa pekan kemarin ini yang menjadi tugas dan itu diprosut oleh berbagai macam kalangan, misalkan dari kalangan akademisi, kalangan praktisi hukum, dan juga elemen-elemen mahasiswa, ini mengkonsolidasikan berbagai kekuatan untuk memprosur terkait dengan 10 izin usaha pertambangan. Nah, 10 izin usaha pertambangan ini sebagaimana yang dilansir oleh media Kalesang, Maluku Utara. Nah, bahwasannya apa teman-teman sekalian? Ini sangat berindikasi kepada generasi kita ke depan. Dan juga pada saat ini dengan luas wilayah Pulau Mongoli ini yang begitu tidak terlalu besar, akan tetapi dimasukkan dengan 10 izin usaha pertambangan. Nah, ini peta pengkaplingannya. Nah, bahwasannya apa? Hampir keseluruhan Pulau Mongoli itu dikelilingi oleh pertambangan. Karena dengan kehidupan masyarakat kita di sana, masyarakat yang penuh dengan adat istiadat, masyarakat yang menggunakan lingkungannya, hutan dan juga lautan ini dengan rasa toleransi. Sebab kenapa? Mindset berpikir kita pada khususnya di Kabupaten Kepulauan Sula berpikir bahwa itu merupakan sebuah timbal balik ketika kita mempergunakan alam sebagai salah satu sumber untuk menghidupkan kita. Nah, maka saya mempertegaskan begini,
Bagaimana jadinya jika pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula tidak lagi merespon dengan berbagai macam fenomena yang terjadi di Pulau Mongoli ini, pada khususnya terkait dengan faktor pertambangan. Sebab kenapa ketika ada konsolidasi yang masif digalangkan oleh elemen-elemen mahasiswa, ini tidak didengar sedikit pun. Nah, ini bukan hanya dikonsolidasi pada titik kabupaten, akan tetapi sampai pada titik provinsi Maluku Utara, didesak gubernur agar dapat mencabut 10 izin usaha pertambangan, akan tetapi tidak digubris sama sekali. Bahwasannya apa? Kami sebagai masyarakat di Kepulauan Sula yang dimana bertitik sebelah dengan Pulau Mongoli, kami juga berpikir mendapat dampak. Sebab kenapa? Dengan luas wilayah yang begitu kecil, ketika eksplorasi tambang itu dia berjalan, maka sudah pasti mata pencarian masyarakat Pulau Mongoli akan tergusur. Maka dari itu, bagaimana dengan berpikir mereka melanjutkan anak mereka yang sedang bersekolah di negeri orang? Bagaimana menghidupkan perut mereka keseharian? Bahwasannya apa? Kepada siapa lagi mereka mengadu kalau bukan kepada para perwakilan rakyat yang berada pada kursi-kursi mewah di gedung-gedung kaca. Bahwasanya saya mendesak kepada Kepala Daerah Ibu Bupati Vivianti Adeningsimus dan juga Gubernur Provinsi Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba, dan juga parlemen-parlemen DPR Kabupaten Kepulauan Sula dan juga DPR Provinsi Maluku Utara, agar kiranya harus turut merasakan keresahan ini sehingga membuat sebuah legitimasi untuk merubah kebijakan. Disitulah keterpercayaan publik masyarakat Pulau Mongoli terhadap pemerintah. Buat apa kalian menduduki jabatan yang begitu strategis ketika tidak menggunakan kewenangan? Sebab kita melatar belakangi kalian menduduki kursi kekuasaan itu atas dasar daripada suara-suara rakyat. Nah, yang saya khawatirkan kawan-kawan sekalian, jangan sampai dengan isu 10 izin usaha pertambangan yang akan bereksplorasi di Pulau Mongoli ini, dengan di samping itu pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula dengan hangatnya, dengan tidak kepeduliannya, di mana mengadakan agenda pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri untuk pemekaran Pulau Mongoli. Nah, lalu bagaimana dengan nasib generasi ke depan? Ini merupakan sebuah logika paradoks bertentangan dengan paradigma kita. Bahwasannya apa? Pada satu sisi yang lain merupakan sebuah problem yang serius, yakni terkait dengan problem pertambangan. Satu sisi didorong untuk pemekaran Pulau Mongoli. Mau dibangun di mana kota itu? Sedangkan akan tergusur habis. Nah, maka pada kesempatan kali ini saya mengajak seluruh masyarakat Pulau Mongoli sadar akan kultur kita, sadar akan budaya kita, sadar akan berbagai macam pembawaan kita yang ada di Maluku Utara. Bahwasannya apa? Menggalanglah gerakan massa yang begitu besar untuk menyuarakan. Sebab kenapa? Yang kita punya adalah kemandirian berpikir, yang kita punya adalah kemerdekaan berpikir untuk menyampaikan keresahan, mana yang benar dan mana yang salah yang harus dikritik, yang benar yang harus dikembangkan. Nah, itu yang kita punya sebagai generasi muda. Mungkin lewat konten kali ini agar pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi dapat mengambil kebijakan sehingga 10 izin usaha pertambangan ini dapat dibatalkan demi kemaslahatan umat dan bangsa yang ada di Pulau Mongoli. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tindiskan tombol lonceng dan like, subscribe agar mendapat uploadan video dari kami. Salam fakta rakyat.